Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam perjalanan para wali Songo, ada begitu banyak kisah menakjubkan yang bukan hanya penuh keajaiban, tapi juga syarat dengan pelajaran hidup yang mendalam. Hari ini, kita akan menelusuri salah satu kisah luar biasa dari seorang wali yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kelembutannya, Sunan Kalijaga. Kisah tentang bagaimana beliau mampu menyentuh hati seorang penguasa yang sombong dan angkuh, seorang tokoh kaya raya bernama Ki Pandan Arang, pemimpin di tanah Semarang. Namun, bukan dengan pedang beliau menaklukkannya. Bukan dengan ancaman beliau mengubah hatinya, melainkan dengan sebuah karamah yang membuat dunia tertegun mengubah segenggam tanah menjadi emas. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan itu? Bagaimana keajaiban itu mampu mengguncang hati Ki Pandan Arang hingga akhirnya ia menemukan jalan menuju cahaya iman? Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini. Karena di balik kisah ini tersimpan hikmah yang akan menuntun kita memahami makna sejati dari kekayaan dan keikhlasan. Baitulah, waktu itu bergulir di akhir abad ke-15. Semarang, di bawah kepemimpinan bupatinya, Ki Pandan Arang, adalah sebuah wilayah yang gemah ripah loh jinawi. Sawah menghijau, pasar-pasar ramai oleh denyut perdagangan, dan rakyatnya hidup dalam kecukupan. Ki Pandan Arang adalah seorang pemimpin yang cakap dan adil. Namun, di balik kemakmuran itu, tersimpan sebuah benih halus yang suatu hari bisa tumbuh menjadi pohon kesombongan, kekayaan. Ki Pandan Arang telah memiliki segalanya, harta berlimpah, tahta, dan keluarga yang itu. Tapi, bagai seorang pelaut yang telah memiliki kapal indah, ia mulai menginginkan lautan yang lain. Perhatiannya, yang dulu tertuju pada kesejahteraan rakyat, pelan-pelan mulai teralihkan pada tumpukan harta bendanya sendiri. Ia mulai menghitung-hitung kekayaannya dengan pandangan yang lebih panjang, bukan untuk berbagi, tetapi untuk mewariskan sebuah dinasti kekayaan bagi anak cucunya. Hati yang mulai terikat pada dunia inilah yang didengar oleh semesta. Dan kebesaran ilahi pun menggerakkan salah satu kekasihnya, Sunan Kalijaga, untuk singgah ke Semarang. Sang wali, dengan jubah sederhananya dan tongkat kayu yang menemani setiap langkahnya, memasuki kota itu bukan sebagai tamu agung, melainkan sebagai pengembara yang haus akan sebuah kebenaran. Sunan Kalijaga tidak langsung menuju pendopo. Ia duduk di sebuah pelataran dekat balai kota, tempat Ki Pandan Arang sedang mengawasi para pekerja memindahkan hasil bumi ke dalam gudang. Melihat seorang lelaki tua berjubah duduk dengan tenangnya, sang bupati pun mendekat. "Wahai tua, ada yang bisa kubantu?" tanya Ki Pandan Arang dengan sisa-sisa keramahan seorang pemimpin. Sunan Kalijaga menatapnya, matanya berbinar seperti dua butir mutiara yang menyimpan samudera kebijaksanaan. "Aku hanya seorang musafir yang lelah, Tuan. Bolehkah aku beristirahat sebentar di tempat ini?" "Silahkan," jawab Ki Pandan Arang, sambil matanya masih melirik ke tumpukan karung yang sedang ditimbang. "Semarang sungguh kota yang kaya raya," ucap Sunan Kalijaga memulai percakapan. Mendengar pujian itu, dada Ki Pandan Arang sedikit membusung. "Benar, tua, berkat kerja keras dan kepemimpinanku, semua ini bisa terwujud. Lihatlah hasil buminya, lihatlah emas dan perak yang mengalir ke kas kerajaan." Kata-kata atas kepemimpinanku itu menggantung di udara, menusuk telinga sang wali. Itulah akar masalahnya, keakuan. Dengan senyum tipis, Sunan Kalijaga lalu membungkuk, mengambil segenggam tanah dari pelataran itu. Tanah biasa,
bercampur kerikil dan debu, ia membuka genggamannya di hadapan Ki Pandan Arang. Tuan Pandan Arang, katakanlah Tuan memiliki segalanya. Menurutmu, manakah yang lebih berharga dalam genggamanku ini? Butiran tanah yang kecoklatan ini, atau butiran emas yang kuning berkilauan? Ki Pandan Arang tertawa kecil. Pertanyaan itu terdengar begitu naif, seperti pertanyaan seorang anak kecil. Tentu saja emas, tua. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan emas? Tanah ini hanya untuk pijakan, sedangkan emas adalah kekayaan sejati. Kemudian Sunan Kalijaga mengangguk pelan, baiklah, jika itu yang kau anggap kebenaran, maka lihatlah. Dan di saat itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Dengan mengucap bismillah, Sunan Kalijaga meniupkan lembut tanah dalam genggamannya. Seketika, sinar keemasan memancar dari antara jari-jarinya. Butiran tanah yang kecoklatan, kerikil-kerikil kecil, berubah wujud menjadi butiran-butiran emas murni, berkilauan ditimpa sinar matahari. Ki Pandan Arang terpana, mulutnya terbuka, napasnya tertahan, matanya membelalak tak percaya. Ia menggosok-gosok mata, memastikan ini bukan mimpi, ini sihir. Gumamnya lemah. Bukan, Tuan, jawab Sunan Kalijaga dengan tenang. Ini adalah karomah, sebuah keistimewaan kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Kau lihat, bagiku, tanah biasa ini bisa menjadi emas. Lalu, apa arti emas bagimu sekarang? Sunan Kalijaga melanjutkan, suaranya lembut, namun menembus relung kalbu terdalam. Engkau mengagungkan emas, Ki Pandan Arang, karena kau lihat nilainya di mata dunia. Tapi kau lupa, tanah yang kau sepelakan inilah yang menumbuhkan padi, yang mengenyangkan rakyatmu. Tanah inilah yang kau pijak, yang menyanggungimu dan seluruh kemegahan istanamu. Emas tidak bisa kau tanam untuk tumbuh menjadi pohon emas yang lain, tapi dari tanah, kehidupan bermula. Kekayaan sejati, Tuan, bukanlah apa yang kau kumpulkan untuk dirimu sendiri, melainkan apa yang kau bagikan untuk kemaslahatan orang lain. Harta yang kau simpan akan habis, tetapi amal jariah yang kau tebarkan akan kekal abadi. Hatimu telah terbelenggu oleh emas, padahal tugasmu sebagai pemimpin adalah mengelola tanah ini, yakni amanah dari Allah, dengan sebaik-baiknya. Perkataan itu menghantam sanubari Ki Pandan Arang bagai petir di siang bolong. Ia melihat kilauan emas di tangannya, lalu menatap wajah sang wali yang bercahaya. Air matanya meleleh. Ia tersungkur, menyadari kebodohan dan ketamakannya selama ini. Siapa gerangan tua? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku adalah Kalijaga. Dengan berjalannya waktu, malam itu istana Ki Pandan Arang terasa sunyi bagai kuburan. Meskipun dinding-dindingnya masih berlapis emas dan permadani yang mewah, namun kemewahan itu kini terasa seperti sangkar yang mengurung. Kilauan emas yang dulu memancarkan kebanggaan, kini hanya memantulkan bayangan kegelisahan jiwanya. Di Serambi, Ki Pandan Arang duduk sendirian. Matanya menatap kosong ke arah pelataran, tepat di tempat ia menyaksikan sebuah keajaiban yang meruntuhkan dunianya. Tangannya mengepal, seolah masih bisa merasakan butiran tanah yang berubah menjadi emas di genggaman sang wali tua. Bukan emasnya yang dia ingat, melainkan kata-kata yang menyertainya, tajam seperti sembilu, membedah setiap ilusi yang selama ini ia percaya. Hatimu telah terbelenggu oleh emas, padahal tugasmu sebagai pemimpin adalah mengelola tanah ini.
yakni amanah dari Allah. Kalimat itu bergema terus di kepalanya. Ia melihat kembali hidupnya. Perburuan kekayaan, kebanggaan atas kepemilikan, dan keinginan untuk membangun dinasti harta, semuanya tiba-tiba terasa hampa, seperti mengejar bayangan sendiri. Siapa gerangan lelaki tua berjubah itu, yang dengan begitu mudahnya menunjukkan betapa kecilnya kekuasaan seorang bupati di hadapan kekuasaan ilahi? Fajar menyingsing ketika tekadnya bulat. Ki Pandan-Arang meninggalkan istananya dengan pakaian sederhana, tanpa membawa harta benda. Ia hanya membawa satu tujuan, menemukan Sunan Kalijaga. Jejak sang wali tidak sulit diikuti, karena dimanapun ia lewat, selalu tersiar kabar tentang kebaikan, kesabaran, dan kata-kata bijak yang ia sebarkan. Pencariannya membawanya menyusuri desa, menyeberangi sungai, dan memasuki hutan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Sunan Kalijaga berinteraksi dengan rakyat jelata. Bukan dengan wibawa penguasa, melainkan dengan kerendahan hati seorang sahabat. Ia menyaksikan sang wali menyembuhkan orang sakit dengan doa, menengahi perselisihan dengan kebijaksanaan, dan mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik. Semua dilakukan dengan senyuman dan kesabaran yang seakan tak terbatas. Ini adalah kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan yang ia kenal. Kekuatan yang tidak memaksa, tetapi merangkul, tidak mengambil, tetapi memberi. Sebuah otoritas sejati yang lahir dari kedamaian batin, bukan dari mahkota atau pedang. Akhirnya, di sebuah telaga yang jernih, di bawah naungan pohon beringin yang rindang, Ki Pandan-Arang menemukan Sunan Kalijaga yang sedang bersemedi. Dengan hati berdebar, ia mendekat dan duduk bersila di hadapan sang wali, menunggu dengan penuh hormat. Sunan Kalijaga membuka matanya. Senyumnya yang hangat langsung mencairkan ketegangan. Ki Pandan-Arang, penguasa Semarang, apakah yang kau cari hingga rela meninggalkan kemewahan istanamu? Tuanku, Sunan Kalijaga, jawab Ki Pandan-Arang dengan suara bergetar. Aku mencari kebenaran. Aku telah menyaksikan karomahmu, dan itu telah menghancurkan semua kepalsuan dalam hidupku. Kekayaanku, tahtaku, semuanya terasa tidak ada artinya. Ajarilah aku. Ajari aku tentang amanah dari Allah yang kau sebutkan itu. Siapakah Allah itu? Mata Sunan Kalijaga berbinar. Inilah momen yang ia tunggu, sebuah jiwa yang telah siap untuk menerima cahaya. Dengan lembut dan penuh kesabaran, di bawah naungan alam yang teduh, Sunan Kalijaga mulai membuka tabir hati Ki Pandan-Arang. Ia bercerita tentang Sang Pencipta, Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tentang Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ia menjelaskan tentang konsep Islam, penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi, tentang kehidupan dunia yang hanyalah sementara, dan akhirat yang kekal abadi, tentang harta yang sejati adalah yang dinafkahkan di jalan Allah, dan kepemimpinan yang sejati adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Setiap kata yang diucapkan Sunan Kalijaga seperti air jernih yang menyirami tanah hati Ki Pandan-Arang yang gersang. Ia merasa seolah-olah selama ini hidup dalam kegelapan, dan kini untuk pertama kalinya ia melihat cahaya. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah lama tersesat. Air mata meleleh deras di pipinya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan pencerahan, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya merasuk ke dalam seluruh relung jiwanya.
Aku bersaksi, bisiknya dengan getaran keyakinan yang dalam, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat itu mengudara, sederhana namun penuh makna, menandai lahirnya seorang manusia baru. Ki Pandan Arang yang tamat dan bangga telah mati, yang lahir adalah seorang hamba yang rendah hati, siap mengabdi kepada Tuhannya. Hidup Ki Pandan Arang berubah total. Ia kembali ke Semarang bukan sebagai bupati yang sombong, melainkan sebagai seorang muslim yang taat. Ia mengumpulkan keluarganya dan para pejabat istana, dan dengan penuh ketegasan ia meletakkan jabatannya. Berkayaannya ia bagikan kepada rakyat miskin dan untuk pembangunan masjid. Ia memilih untuk mengikuti Sunan Kalijaga, belajar mendalami Islam, dan akhirnya dikenal sebagai Sunan Pandan Arang, salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan penuh kebijaksanaan dan cinta. Kisah masuk Islamnya Ki Pandan Arang mengajarkan kita bahwa hidayah itu seperti matahari terbit. Ia bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, bahkan kepada seorang penguasa yang telah memiliki segalanya. Harta dan tahta tidak pernah bisa membeli kedamaian hati. Kedamaian sejati hanya datang ketika kita menemukan tujuan hidup kita yang hakiki, untuk mengenal, menyembah, dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Kisah ini adalah bukti bahwa pintu pertobatan dan cahaya ilahi selalu terbuka lebar bagi siapapun yang dengan tulus membuka hatinya. Sebagaimana Ki Pandan Arang membuka hatinya di bawah bimbingan seorang guru sejati, Sunan Kalijaga. Terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi inspirasi untuk hidup lebih baik, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan cahaya dari kisah para wali Allah. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dalam perjalanan spiritual yang akan terus mengingatkan kita bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada tanda kebesaran Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.